Tahu nggak sih, saat kita makan, tubuh mengubah makanan menjadi glukosa. Tetapi glukosa nggak bisa masuk ke sel sendiri, butuh hormon insulin dari pankreas untuk mengubahnya. Pada diabetes mellitus tipe 2, sel tubuh tidak lagi merespon insulin dengan normal. Kondisi ini disebut resistensi insulin, akibatnya glukosa menumpuk pada darah dan tidak terpakai sebagai energi. Inilah yang menyebabkan kadar gula darah terus tinggi dan akibatnya dapat merusak pembuluh darah, saraf, dan organ vital. Nah, kalau diabetes tipe 1 itu ibaratnya kalian punya pabrik tapi tutup total. Karena pankreas itu udah nggak bisa hasilin insulin karena diserang oleh sistem imun sendiri. Biasanya ini terjadi bukan karena pola hidup, melainkan karena autoimun. Selanjutnya ada gestasional. Gestasional itu cuma terjadi di ibu hamil aja. Nah, biasanya itu kalau misalnya ibu hamil, karena hormonnya itu berbeda, jadi dia resisten insulin sementara. Kalau misalnya dia lahiran, tubuhnya kembali normal lagi, tapi harus terus dipantau ya. Perbedaan diabetes mellitus tipe 2 dengan diabetes lainnya yaitu kalau misalnya diabetes tipe 2 itu lebih ke pola hidup. Jadi, ibaratnya gini, kalian punya pabrik insulin dan itu masih menghasilkan, tapi tubuh kalian tuh udah nggak mau dengerin lagi. Nah, insulin itu kan sebagai transporter gula dalam darah ke sel untuk menghasilkan energi kan. Jadi, kalau misalnya insulinnya udah nggak mau dengerin, sel tubuh udah nggak mau dengerin, berarti gula dalam darah itu akan mengendap dan ini yang disebut hiperglikemia. Nah, diabetes tipe 2 itu adalah diabetes yang paling umum terjadi dan paling banyak di dunia. Biasanya disebabkan oleh pola makan yang gak sehat, terus jarang berolahraga, ataupun obesitas. Penyebabnya sebagian besar itu berasal dari kehidupan sehari-hari. Misalnya, sering makan tinggi gula dan lemak, malas bergerak, berat badan berlebih, apalagi kalau misalnya ada riwayat keluarga yang diabetes, kurang tidur, atau stres itu dapat meningkatkan risiko dari diabetes tipe 2. Nah, gejala diabetes mellitus tipe 2 ini cukup serem loh karena biasanya disebut silent killer. Silent killer itu jadi datangnya pelan-pelan, bertahun-tahun dan kita nggak ngerasainnya. Contoh gejalanya itu kayak sering buang air kecil, sering kesemutan, terus berat badan tiba-tiba turun, dan juga luka lama itu sulit sembuhnya. Nah, biasanya orang yang kena diabetes tipe 2 ini nggak sadar sampai mereka nggak sengaja cek darah. Nah, makanya ini disebut silent killer. Kalau diabetes terus-menerus dibiarkan dan gak dikontrol, akibatnya bisa serius. Kadar gula yang tinggi dapat merusak organ seperti jantung, ginjal, mata, dan saraf. Luka jadi susah sembuh dan tubuh mudah untuk terinfeksi. Maka dari itu, diabetes perlu kita cegah dan kendalikan. Nah, untuk dapat mencegah diabetes mellitus tipe 2, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu menjaga pola makan sehat, seperti mengurangi konsumsi makanan atau minuman tinggi gula dan memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung tinggi serat serta protein. Yang kedua yaitu rutin berolahraga. Yang ketiga menjaga berat badan ideal. Yang keempat tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol. Serta yang terakhir yaitu tidur cukup dan mengelola stres dengan baik. Nah, apabila teman-teman sudah mengalami diabetes tipe 2, ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan, yaitu yang pertama, rutin mengkonsumsi obat sesuai anjuran dokter, dan yang kedua, rutin melakukan cek gula darah secara berkala. Diabetes mellitus tipe 2 mungkin terdengar sangat menakutkan, tapi ingat, penyakit ini sangat dapat dikendalikan dan dapat dicegah sebelum terlambat. Semua perubahan besar dimulai dari keputusan kecil kita saat di meja makan hari ini dan seberapa sering kita bergerak. Jangan tunggu gejala parah dulu baru kita mulai peduli dengan tubuh kita sendiri. Yuk, ambil alih kesehatanmu sekarang.